Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Alawiyah, kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tugas sindik saya. Pertama, pertemuan 11, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulannya sebagai berikut. 1. Kapan dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Efisiensi biaya. 3. Efisiensi waktu. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. 6. Meningkatkan partisipasi. Kelemahannya sebagai berikut. 1. Tidak mewakili emosi pengguna. 2. Memerlukan perangkat khusus. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. 4. Menyita konsentrasi. Jenis komunikasi daring. A. Komunikasi daring sinkron atau serempak. Contohnya text chat dan video chat. B. Komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Contohnya email, forum, dan lain-lain. Lanjut ke pertemuan 12. Kelas maya atau virtual class. Kelas maya atau virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jenis-jenis kelas maya. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web, yaitu A. Learning Management System atau LMS, B. Learning Content Management System atau LCMS, C. Social Learning Network atau SLN. Tujuan kelas maya. Tujuan virtual class dibentuk adalah untuk A. Menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja. B. Meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. C. Lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Fungsi kelas maya sebagai berikut. A. Penambahan atau pengayaan pembelajaran. B. Pengganti sebagai pembelajaran. C. Pengganti seluruh pembelajaran. Lanjut ke pertemuan 13. Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid sekaligus orang tua murid. Manfaat Edmodo. Edmodo mempunyai beberapa manfaat dalam pembelajaran sebagai berikut. A. Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para guru dan murid. B. Dengan Edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya. C. Selain itu, Edmodo mempermudah komunikasi antar guru, murid sekaligus orang tua murid. D. Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. E. Guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran kepada murid dengan mudah. F. Dengan adanya Edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar anaknya dengan mudah. G. Mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. Lanjut ke pertemuan 14, yaitu praproduksi. Tahap praproduksi merupakan tahapan perencanaan secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Pada intinya, tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan. Untuk memulai pemrosesan video, dibutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. A. Ide.
Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita. B. Sasaran. Tentukan sasaran dari video yang kita buat. C. Tujuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan kita membuat video. D. Pokok materi. Video yang kita buat memiliki pokok materi berupa pesan yang ingin disampaikan. E. Sinopsis. Sinopsis adalah setiap peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita yang dapat disimpulkan ke dalam bentuk ringkas yang padat dan jelas. F. Naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan, alur cerita di dalam suatu dialog atau penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan atau yang sudah lazim dan sudah disepakati. G. Storyboard. Storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita. Elemen-elemen yang diusulkan untuk menjadi panduan dalam proses perekaman. H. Pencahayaan sederhana. Satu hal yang diperhatikan dalam pembuatan video adalah pencahayaan. Lanjut ke pertemuan 15. Menganalisis produksi video animasi dan musik digital. Produksi media video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Jenis video. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan 1. Cerita. Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. 2. Dokumenter. Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. 3. Berita. Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. 4. Pembelajaran. Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. 5. Presentasi. Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Lanjut ke pertemuan 16. Mengevaluasi pasca produksi video animasi dan musik digital. Jika tahap produksi sudah berhasil dilewati, kali ini menuju ke tahap pasca produksi sebagai akhir dari keseluruhan proses dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Tahap pasca produksi merupakan proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Terdapat beberapa proses di dalamnya sebagai berikut. 1. Compositing. Compositing atau bisa juga disebut dengan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi sebelumnya. Proses ini sangatlah membutuhkan keterampilan dalam video editing. 2. Color correcting. Bagaimanapun, warna adalah unsur penting dalam suatu gambar tetap ataupun gerak. Warna dapat menghidupkan bahkan menghasilkan aura tertentu. Dubbing atau musik atau sound effect. Beberapa produser, filmmaker, editor, atau animator memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses dubbing atau penambah suara pada film mereka. Final output. Untuk proses akhir yaitu final output. Proses ini adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan film animasi 2D maupun 3 dimensi. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.